Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purwanti dengan NIM 0498581157. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Di sini kita sudah diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur input data buku, di mana program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Kemudian setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Minimal itu ada 4 buku dari masing-masing kategori, yaitu kategorinya kita bikin fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Pertama ini di sini kita buat dulu untuk kelas bukunya ya. Di sini kelas buku ini di ini menyimpan judul buku, penulis, genre atau kategori dan ketersediaan buku. Kemudian di sini peminjaman buku, program itu harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna juga dapat memilih banyaknya buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Kemudian jika tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang. Di sini ini saya juga sudah buat. Ini yang pertama judul, kedua penulis, kategori tersedia, dan ada tanggal pinjam. Nah, ini untuk kita masukkan ke dalam array di sini, daftar buku dan buku yang dipinjam. Kemudian ini juga disertakan tanggal peminjaman. Lalu ini untuk pemformatan tulisan ya, jadi kita bisa menyesuaikan untuk agar tampilannya menarik. Nah, di sini kita masukkan ini judul buku, penulis, kategorinya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa. Diminta tadi kan di soal minimal 4 ya di sini. Ini yang fiksi. Lalu ini kategori non-fiksi, ini kategori teknologi, dan ini kategori sejarah. Kemudian soal selanjutnya, untuk pengembalian buku, program ini harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang dikembalikan, status buku akan diubah menjadi tersedia. Kemudian kita juga diminta untuk dapat menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Di sini ini udah mulai aplikasinya ya. Di sini kita bisa lihat dari daftar buku. Jadi kita melihat stok bukunya itu tersedia atau tidak. Kemudian proses peminjamannya ini apakah jadi dipinjam atau tidak. Kemudian di sini ada proses pengembalian, yaitu saat pengembalian buku, apakah bukunya itu telat dikembalikan atau tidak. Nah, ini untuk tampilannya, nanti di akhir akan keluar terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Kemudian di sini saya membuat tentang ketersediaan buku. Jadi jika buku tersedia, nah maka dia akan tampil. Tapi kalau tidak tersedia kan dia akan tampil dan tidak ada buku yang tersedia saat ini. Kemudian ini untuk menu admin untuk menambahkan atau menghapus buku dari daftar buku. Jadi misalkan itu bukunya ada yang baru, jadi bisa ditambahkan di menu tambah buku baru, atau jika bukunya itu sedang kosong karena habis dipinjam, maka bisa dihapus. Menu tambahan buku, jadi bisa menambahkan buku ya sesuai kategori.
Ini buat informasi buku. Kemudian, nah ini menu hapus buku. Nah, ini adalah menu proses peminjaman. Di mana jika buku tersedia, maka peminjam atau customer ini bisa melakukan peminjaman buku nih. Jika buku tersedia, maka buku bisa ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, jika buku itu kosong, maka ini untuk melihat tanggal peminjaman. Jadi bisa dihitung untuk menghitung keterlambatan ya. Ini untuk cetak struk peminjaman. Untuk pengembalian buku. Ini kan jika buku ini untuk menu pengembalian buku. Jadi ini bisa dilihat di sini nih. Nanti akan muncul tidak ada buku yang sedang dipinjam. Misalnya kita ngetikkan judulnya, tidak ada buku yang sedang dipinjam, berarti bukunya masih full ya, masih ada. Ini juga dimasukkan ke dalam array. Ini untuk menghitung tanggal pengembalian. Di sini untuk menghitung denda menggunakan menu long dengan rumus selisih harinya itu tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Kemudian tadi kan dendanya itu sebesar 5.000 per hari ya, 5.000 per hari keterlambatan. Jadi sudah ketemu nanti harinya berapa dikali 5.000. Kemudian 5.000 ini ditambahkan ke denda. Untuk cetak struknya itu dengan formatnya tanggal. Ini cetak struk pengembalian ya. Kemudian ini daftar buku yang tersedia. Dan ini cetak struk peminjaman. Sini saya masukkan datanya tanggal pinjam daftar buku. Ya. Ini aplikasi nanti akan berbentuk seperti ini. Ini tadi yang kita formatnya, misalkan mau apa, kita lihat daftar buku boleh. Nah, di sini yang tersedia, ini yang sudah dimasukkan tadi ya. Kategori teknologi. Ada non-fiksi, fiksi. Ini kategori buku yang tersedia. Kita bisa lihat menu lagi. Total bukunya ada 16 ya, tidak ada buku yang dipinjam. Misalkan kita mau meminjam peminjaman buku ya. Nah, misalkan kita mau meminjam algoritma dan pemrograman. Terus kita mau, nah dia langsung hilang kan tadi. Misal kita mau pinjam lagi, ini nomor 15 ya. Karena stoknya cuma satu aja. Kita udah itu 2 tadi ya. Udah minjem 2. Coba kita lihat ke ini selesai dulu. Selesai. Tanggal peminjamannya sekarang ya 26. Langsung keluar dia format ini. Yang tadi kita pinjam tadi ada 3 ya, tadi saya kepencet. Ini ada algoritma dan pemrograman, The Silk Road, dan Harry Potter dan Batu Bertuah.
Kemudian di sini ada kembalikan buku tepat waktu yaitu maksimal 7 hari. Nah, kita masuk ke menu utama. Coba kita misalkan pengembalian buku ya. Nah, ini masukkan nomor buku yang mau dikembalikan, kan kita baru pinjam nih. Nah, misalkan nggak jadi kita nomor 2 nggak jadi pinjam. Nah, oh, nomor 6. Nah, coba kita boleh lihat ke admin yang manajemen data. Nah, di sini ada tambah. Ini untuk menu admin perpustakaan untuk menambah buku baru, mengubah informasi buku atau buku, dan lihat daftar buku. Coba kita, tadi kan udah dipinjam ya. Coba lihat daftar buku. Nah, di sini terlihat nih buku yang dipinjam ini ada 3. Kemudian ketersediaan bukunya ada 13. Nah, coba kita misalkan mau tambah buku baru. Nah, ini tinggal kita masukkan judulnya. Ya. Masuk. Dia fix. Kita lihat di terus misalkan kita mau ubah informasi buku, pilih nomor buku yang mau diubah, pilih datanya apa, yang mau diubah judulnya, apa penulisnya atau kategorinya atau statusnya tersedia. Kita mau ubah kategorinya jadi master. Oke, kemudian kita juga bisa hapus buku untuk kembali ke menu utama. Menggunakan aplikasi. Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat. Mohon maaf karena proses ini sangat panjang, jadi proses penulisan codingnya tidak saya videokan karena lumayan panjang perintahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.